Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian kali ini, marilah kita gembahkan di dalam nyawa, jiwa, hati, rah dan kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Kali ini kita mengkaji tentang misteri sangka kalah. Kita fahami bersama selama ini kisah-kisah yang diceritakan oleh ustadz-ustadz kita, oleh para kiai-kiai kita, oleh para habaib-habaib kita tentang misteri sangka kalah, yakni trompet. Diceritakan besok manusia akhir zaman ditiupkanlah trompet itu, maka matilah seluruh manusia. Trompet yang pertama ditiup, kemudian ditiup lagi trompet yang kedua, maka bangkitlah manusia. Jadi seolah-olah di situ semua hanya perannya manusia. Yang mati manusianya, yang bangkit manusianya, semuanya ceritanya, pagelarannya seolah-olah hanya manusia yang berkuasa atas diri manusianya di hatinya. Lantas dengan tafsir yang sejati, yang sejati-jatinya, sangkakala itu apa sih? Yang sebenar-benarnya. Selama ini kan kita hanya mendengar sesuai dengan hayalan-hayalan kita, sesuai dengan imajinasi-imajinasi kita, yang mana semuanya itu masih gaib dan belum terjadi. Mana mungkin kita bisa iman, mana mungkin kita bisa percaya dengan hal yang gaib yang belum kita ketahui. Jadi tanpa kenyataan semua itu, mana mungkin manusia bisa beriman. Bahkan beriman kepada Tuhan pun, bila Tuhannya masih gaib dan bila manusianya masih yang menjadi Tuhan di dalam hatinya, mana mungkin itu disebut sebagai iman. Imannya hanya iman kepada hawa nafsune dewe-dewe. Maka untuk mentafsirkan Al-Quran, maka penafsirannya dengan versi hawa nafsunya, dengan versi pemahaman manusianya.
jauh panggang dari api dengan maksud-maksud yang sebenar-benarnya menurut Al-Quran, menurut Allah. Selama ini kita memahami semua apapun yang dikisah-kisahkan di dalam Al-Quran, memahami dengan hawa nafsu kita, bukan dengan Allah yang punya ayat-ayat suci itu. Untuk mengungkap misteri sangkakala itu sendiri, mari kita buka di dalam surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar ayat yang ke-68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fasu'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun, yang artinya dan sangkakala pun ditiup maka matilah semua makhluk yang di langit dan yang di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Shadaqallahul azim. Jadi bila ini dikaji dengan hawa nafsu manusia, dikaji dengan kepahaman manusia, maka jatuhnya ya ke ceritanya manusia. Karena Allahnya masih gaib, ya semuanya serba imajinasi, khayalan manusianya. Tapi menurut Al-Quran sendiri, menurut Allah sendiri, menurut arti yang sebenar-benarnya, ayat mutasabihatnya bagaimana? Semua sudah terjadi. Bukan besok, tapi semuanya sudah terjadi. Mari kita buktikan. Kita baca kembali artinya. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan yang di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Nah, jadi hakikat misteri sangkakala itu yaitu ketika Adam dan Hawa makan buah khuldi. Enak-enak di surga dilarang untuk mendekati atau memakan pohon ini, kok Adam dan Hawa memakan buah khuldi sehingga kiamatlah, sehingga matilah Adam dan Hawa itu diturunkan ke dunia. Jadi yang dimaksud maka matilah semua makhluk yang di langit dan yang di bumi itu maknanya bagaimana? Maknanya ketika kita semua umat manusia ketika datang detik-detik akil baligh tiba, kita mulai makan buah khuldi ini. Buah kehidupan kita makan dan kita akui sebagai hidup kita. Buah badan yang bukan ciptaan kita, kita akui badan milik kita. Buah pengakuan segala aktivitas yang kita kerjakan, kita akui sebagai kita yang merasa bisa berkuasa atas semua aktivitas itu. Itulah yang dimaksud kematian. Mati, makhluk langit mati dan makhluk bumi mati. Apa maknanya? Segala syariat yang kita kerjakan itulah dunia, itulah bumi, mati. Dan langitnya pun juga mati. Apa yang ada di dalam hati pun juga mati. Contoh,
kita sholat, di dalam hati kita yang merasa berkuasa untuk sholat, itulah matinya langit dan bumi. Sholatnya yang dikerjakan syariatnya mati, hatinya pun mati. Mati kenapa? Mati kesadarannya akan Tuhannya. Tidak sadar bahwa dirinya itu makhluk, bukan khalik. Makhluk itu memnya mah, itu jangan jadi penguasa. Tapi kok manusianya termasuk saya kok jadi khalik, kok jadi penguasa atas hidup dan badan ini. Itulah yang dimaksud tiupan sangkakala yang pertama. Maka ditiupkan sangkakala, maka matilah semua makhluk yang di langit dan yang di bumi. Kenapa kok mati? Karena di dalam hati kita cintanya. Karena yang di dalam hati kita yang wujud, yang hidup, yang mati, yang fana, yang hancur. Maka sholatnya pun, agamanya pun, bertuhannya pun, ibadahnya pun, apapun yang dikerjakan atas hidup dan badan ini, semuanya serba mati. Itulah tiupan sangkakala yang pertama saat detik-detik akil balik. Sudah terjadi apa belum? Silahkan bagi yang memahami besok ya tidak apa-apa. Karena besok sudah tidak ada apa-apa lagi. Bagaimana mungkin besok ada apa-apa bila kita sudah kembali kepada rahmatnya Allah. Bila kita sudah mati ya sudah tidak ada apa-apa. Tidak ada cerita lagi. Cerita ini semua yakni ketika kita masih ada. Ketika kita masih hidup. Cerita ini semuanya berlaku bagi hamba-hamba yang dikehendaki. Jadi makhluk bumi dan makhluk langit mati kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Siapakah mereka yang dikehendaki Allah? Ya mereka-mereka yang sudah rela ridho Allah sebagai Tuhannya. Maka hatinya pun lillahi ta'ala, yang ada, yang wujud, yang hidup hanyalah Allah. La mawjudan illallah, la ilaha illallah, kecuali hatinya orang-orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang sesungguh-sungguhnya iman. Itulah orang-orang yang dikecualikan Allah. Kenapa? Karena bukan manusianya lagi yang berkehendak, akan tetapi yang berkehendak hanyalah Tuhannya yang maha berkehendak. Ketika manusianya masih merasa punya kehendak, ya mati semuanya. Mati manusianya di dalam kehendaknya yang fana, kehendaknya yang hancur. Itulah yang dimaksud tiupan sangkakala yang pertama itu. Jadi manusianya pada mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti kedatangan kematian. Kapan? Ya ketika detik-detik akil balik itulah manusia pada mati, pada jahiliyah, pada tersesat dari Tuhannya. Kenapa? Karena di dalam hatinya tak ada Tuhan kecuali dirinya sendiri. Di dalam hatinya, ia termasuk saya, tanpa terkecuali. Hanya bagi orang-orang yang dikehendaki Allah saja yang selamat dari kematian. Kenapa? Hatinya sudah lillahi ta'ala. Kenapa? Hatinya sudah rela, ridho, bersujud kepada keadamannya. Rela, ridho, bersujud kepada ketiadaannya. Rela, ridho, bersujud kepada bahwa dirinya bukan apa-apa dan bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Kemudian ditiupkan sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Nah, sangkakala yang kedua itu kapan?
bagi sahabat-sahabat yang mengikuti bimbingan-bimbingan baiat selama ini, itulah sangkakala yang kedua. Sangkakala yang kedua, direlakan segala apa yang dimilikinya, bahkan hidup dan badannya, maka manusianya bersujud kepada keadamannya. Matilah ketika manusianya mengikuti bimbingan baiat, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya, bangun kesadarannya. Mana kuburannya? Bukan kuburan yang di luar itu, bro. Kuburan yang di luar itu bohongan. Kuburan yang di luaran itu hanya kiasan-kiasan, sanepan-sanepan kuburan-kuburan, badan-badan yang dari tanah ini. Selama ini ketika akil balik tiba sampai setua ini, kita disiksa terus di alam kubur, disiksa terus di alam barzah, alam hijab, terhijab dari Tuhannya. Alam barzah, alam kubur, siksa kubur, azab kubur, ya selama manusianya masih ingkar kepada Tuhannya, itulah alam kubur. Maka ketika sahabat-sahabat mengikuti bimbingan baiat, maka saat itulah bangun dari kuburnya, bangkit kesadarannya, menunggu keputusan Tuhannya. Apa keputusan Tuhannya? Menghadapi kodok dan kodarnya Allah. Bukan kodok dan kodarnya manusianya lagi yang serba menjadi api-api neraka bagi manusianya yang belum bangkit dari kuburnya. Bagi manusia-manusia yang sudah bangkit dari kuburnya, menunggu keputusan Allah, dijalankan kemana saja, ikuti kodok dan kodarnya Allah sambil membawa tongkat kenabiannya, tongkat kerasulannya, tongkat kekhalifaannya, agar tidak tergelincir lagi di dalam lembah-lembah kesesatan, agar tidak bingung lagi menatap dunia ini, dan agar tahu bahwa apapun yang terjadi, kodok kodarnya Allah berlaku atas diri manusianya. Akhirnya manusianya enjoy, bye, tenang saja, bahagia selalu bersama Tuhannya, dicukupi ia dengan kecukupan Tuhannya, dijaga ia dengan penjagaan Tuhannya. Semua diurusi oleh Tuhannya, manusianya ya nyantai wae. Kenapa? Ada yang mengurus. Kenapa? Ada yang menjaga. Kenapa? Ada yang melindungi. Inilah maknanya manusia-manusia yang sudah bangkit dari alam fanahnya menuju alam baqa. Alam la mawjudan illallah, alam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kembali menjadi utusan-utusan Allah, kembali menjadi rasul-rasulnya Allah, kembali kepada fitrahnya bahwa diri manusia hanyalah sebagai khalifah Allah di bumi ini. Sadar karena sudah bangkit dari kuburnya. Inilah sekilas tentang makna misteri sangkakala yang selama ini tidak pernah didengar oleh manusia, karena hanya Tuhanlah yang menunjuki manusia kepada orang-orang yang dikehendaki Tuhannya. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua para sahabat-sahabat mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, marilah kita kemahkan salawat limin taf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bizalimin. Allahumma
صل على سيدنا محمد وأسغر ظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا محل المشكلات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.